SPDP Jawa Barat akan melaksanakan demonstrasi mengenai modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Enda Priyanganti dari SDN 1 Jaya Mekar dan rekan saya. Nama saya Lukmanul Hakim dari SDN 3 Bangunjaya. Dan rekan saya yang paling ujung. Nama saya Airan Dewi dari SMA Negeri 7 Garut. Demikian perkenalan dari kelompok kami, selamat menyaksikan. Pada alur yang pertama, saya berperan sebagai observer, kemudian rekan saya Bapak Lukman sebagai coach, dan kemudian rekan saya sebagai coaching. Berikut alur pertama yang akan saya demonstrasikan. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai observer atau pengamat yang melihat proses coaching Bapak dengan coaching nanti. Namun sebelum kita memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai rubrik penilaian dalam observasi saya. Nah, dalam hal ini, untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memahami prinsip sebagai coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa dan alur tirta. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam proses coaching nanti. Bagaimana Pak, bisa dipahami? Alhamdulillah siap Bu untuk kami. Baik, selanjutnya sebelum memulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Pak? Boleh Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak tingkatkan? Oh, di sini Bu ada dua kompetensi yang saya ingin tingkatkan. Yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua yaitu menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, luar biasa, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari kompetensi yang kedua ini, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Menurut saya kompetensi yang secara spesifik ingin kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif Bu. Karena dengan mendengarkan aktif ini semua untuk menggali segala apa yang dihadapi oleh proses. Baik, memang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci ya Pak ya dalam proses coaching, yang mana bisa menggali banyak hal dari coachingnya nanti. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak, perihal tolak ukur indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses coaching nanti. Nanti indikator tolak ukur indikator keberhasilannya yaitu adalah bahwa nanti dalam proses coaching ini saya dapat menerapkan alur tirta yang secara utuh, kemudian saya bisa menggali segala permasalahan yang dihadapi oleh coaching sehingga muncullah ide-ide baru. Ya, baik. Semoga semuanya bisa tercapai dan tergali dengan maksimal dalam proses coachingnya nanti ya Pak ya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya silahkan Bapak bisa memulai proses coaching, dan saya berharap nanti prosesnya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang Bapak harapkan. Ya, oke Bu, terima kasih ya atas segala bantuannya. Siap, sudah siap Bapak? Insya Allah siap Bu. Baik, silahkan dimulai proses coachingnya ya Pak ya. Ya. Pak Lukman, bolehkah saya minta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang masalah yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya yang membuat saya galau. Baik. Apa yang Ibu akan bicarakan hari ini? Begini Pak Lukman, akhir-akhir ini saya ada masalah di salah satu mata pelajaran saya, yang mana siswa laki-lakinya nampak tidak antusias. Bahkan dalam ujian mengerjakan tugas itu mereka tidak mengerjakan tugas, apalagi kalau misalkan tugas itu bentuk praktek di depan kelas, mereka tidak mau disuruh praktek. Jadi menurut Ibu Ai, apa yang Ibu harapkan dari percakapan hari ini? Saya mengharapkan solusi dari permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid di kelas saya, terutama murid laki-lakinya. Ya, menurut Bu Airatna, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran? Kalau saya ingat kembali,
hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya menjenuhkan atau membosankan. Kemudian mereka kesulitan dalam memahami bahasa Inggris dan dalam membaca pun mereka nampak kesulitan sehingga mereka tidak percaya diri untuk tampil di depan kelas. Oh begitu Bu, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid menjadi kurang antusias? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Dan juga sepertinya mereka ingin lebih diajarkan lagi bagaimana cara pengucapan kata per kata dalam bahasa Inggris. Oh, wah. Ya saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid menjadi antusias untuk mengikuti pembelajaran yang Ibu ajarkan tadi? Sepertinya saya harus menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan, pembelajaran yang harus berpusat pada murid. Kemudian murid juga diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Selain itu, sepertinya saya harus menyelipkan ice breaking di tengah-tengah pembelajaran saya atau games agar murid-murid lebih fokus dan tidak merasa jenuh. Lalu Bu, mengenai tugas yang tadi yang mereka tidak kerjakan oleh murid-murid itu, apa penyebabnya yang menyebabkan mereka tidak mau mengerjakan tugas itu? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan selalu sulit, terutama untuk murid laki-lakinya, tanpa saya memberikan contoh dulu atau sumber belajar yang lebih kepada mereka, atau melatih cara pengucapan yang baik dan benar sebelum meminta mereka untuk berdialog. Sepertinya begitu Pak. Kalau boleh saya tahu, memangnya sumber belajar yang menggunakan itu apa saja? Saya menggunakan sumber belajar LKS dan buku teks yang ada di perpustakaan Pak. Adakah sumber lain yang mungkin yang dapat menarik minat mereka agar lebih antusias lagi? Saya pikir banyak ya Pak, sumber belajar seperti video di YouTube atau artikel di internet, apalagi sekarang ada Instagram, TikTok, mungkin itu bisa juga sebenarnya saya jadikan untuk sumber belajar ya Pak. Oh betul sekali itu Bu, pasti mereka mungkin akan semakin semangat untuk belajar kalau sudah menyiapkan pembelajaran dan atau media yang seperti itu. Jadi ya Pak, saya akan mencoba untuk lebih bereksplorasi lagi dalam memberikan sumber belajar. Jadi mungkin apa tuh Pak, rencana Ibu sekarang ke depan untuk menyiapkan agar semenarik mungkin untuk mereka? Rencana saya ke depannya itu yang pertama tentunya saya akan merancang dulu sumber belajar atau pembelajaran yang lebih mengasihkan dan menyenangkan. Kemudian sumber belajarnya juga saya akan memberikan contoh-contoh praktik cakapan yang beragam dari YouTube dalam bentuk video sebagai referensi mereka. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba untuk melakukan sesi pronunciation dulu sebelum saya menyuruh mereka untuk tampil di depan kelas, sehingga mereka bisa memahami bagaimana cara membaca dalam bahasa Inggris yang benar. Selain itu juga untuk tugasnya saya akan sesuaikan dengan minat mereka, jadi mereka itu tidak merasa tertekan lagi. Istilahnya kalau misalkan siswa laki-lakinya tidak percaya diri untuk tampil di depan kelas, kedepannya saya akan mencoba memberikan pilihan kepada mereka untuk membuat video atau audio saja dalam sebagai bentuk praktek mereka. Nah, itu rencana yang sangat bagus sekali Bu. Mudah-mudahan rencana yang Ibu rencanakan itu dapat berhasil. Amin, mudah-mudahan ya Pak. Apa komitmen Ibu terhadap rencana itu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan sumber belajar yang lebih bervariatif, kemudian juga eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat mengeksplor materi dari berbagai sumber. Kemudian tugas dan minatnya saya akan memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih mengerjakan tugas berdasarkan minatnya. Yang terakhir tentunya saya juga akan terus memotivasi murid saya bahwa sebenarnya mereka itu mampu dan bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Wah, sangat bagus sekali itu Bu. Saya sangat mendukung apa yang Ibu rencanakan. Kira-kira kapan Ibu akan merencanakan itu?
melaksanakannya? Sepertinya secepatnya akan saya laksanakan Pak. Minggu depan saya akan mulai berubah cara belajar saya di kelas tersebut. Ya, sangat bagus sekali ya. Mudah-mudahan Bu tadi berhasil ya apa yang disampaikan. Amin. Terima kasih ya Pak sudah menerima keluhan saya dan saya merasa lega bisa sharing dengan Bapak. Akhirnya saya bisa menemukan ide-ide baru, penyegaran baru di kelas saya. Ya, sama-sama Bu. Baik Pak, saya sudah mengamati proses coaching Bapak beserta kunci. Namun ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Pak ya. Baik Bu. Ya, untuk yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melaksanakan coaching serta indikator apa yang ingin Bapak capai? Ya, baik Bu, tadi dalam proses coaching saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu menggunakan alur cerita dan menggunakan prinsip rasa ya. Kemudian untuk kompetensi yang saya inginkan yaitu mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mudah. Baik, dalam proses coaching Bapak tadi memang sudah ada di catatan saya dan sudah sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya. Nah, untuk yang selanjutnya di catatan saya memang Bapak itu sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Mudah-mudahan untuk kedepannya proses coaching Bapak semakin baik lagi, kompetensinya semakin ditingkatkan lagi ya Pak ya. Terima kasih. Ya Bu, terima kasih juga atas kerjasamanya. Iya Pak, sama-sama. Selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi yang kedua, saya Lukmanul Hakim bertindak sebagai observer. Teman saya Bu Ain Ratna Dewi sebagai coach dan Bu Endah Diananti sebagai coaching. Ya. Sebelum pelaksanaan coaching, di sini saya sebagai observer. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Baik, sebelum kita memulai proses coaching di sini, saya berperan sebagai pengamat, observer akan melihat, menilai Ibu dalam pelaksanaan coaching bersama coaching. Namun sebelum ke coaching, ada beberapa hal yang perlu didiskusikan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi. Untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan adalah harus sesuai dengan memahami prinsip-prinsip sebagai coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang sudah dimiliki oleh coaching yang meliputi yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, serta sesuai dengan teknik rasa dan alur cerita. Untuk rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam proses coaching sebagaimana yang sudah disepakati bersama. Ya, terima kasih Pak. Bisa saya pahami. Sebaiknya selanjutnya sebelum dimulai proses coaching ini ada beberapa hal pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Boleh Bu? Tentu boleh Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa coaching yang mana yang ingin Ibu tingkatkan? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya tingkatkan ada dua ya Pak. Yang pertama itu mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa Bu. Mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dua hal kompetensi ini kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Baik, untuk kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif ya Pak, supaya nanti saya bisa menggali potensi, kemudian si coach bisa memecahkan masalahnya sendiri. Baik, memang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci dalam proses coaching yang mana bisa menggali seluruh potensi yang dimiliki oleh coaching. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, tolak ukur atau indikator ketercapaiannya bagaimana? Untuk indikator ketercapaian yang ingin saya tuju adalah bahwa nanti dalam proses coaching saya dapat menerapkan alur Tirta tentunya secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri
agar nantinya si koci itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya sehingga dia sendiri yang bisa memecahkan masalahnya. Ya baik, semoga semuanya bisa tercapai dan tergali dengan maksimal dalam proses coaching nanti. Baik, hanya itu yang saya tanyakan. Selebihnya silahkan nanti dengan coaching ya untuk melakukan proses coaching. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selamat siang Bu. Iya, selamat siang Bu. Bolehkah saya minta waktunya Bu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu. Tentu saja boleh Bu. Kira-kira apa yang Ibu rasakan akhir-akhir ini, ada masalah apa Ibu? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa anak-anak di kelas saya itu kurang antusias dalam pembelajaran. Kemudian 50% dari anak-anak saya mengumpulkan tugasnya tidak sepenuhnya gitu Bu. Ya, jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini Bu? Saya mengharapkan solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Baik, menurut Ibu nih, kira-kira hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Oh, begitu ya Bu. Kalau saya ingat kembali, pembelajaran saya sepertinya membosankan Bu. Kemudian medianya juga monoton. Kemudian saya juga terlalu dominan untuk berbicara di hadapan anak-anak. Dan juga saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau berpartisipasi aktif dalam pembelajaran saya. Oh, begitu. Nah, kira-kira apa saja menurut Ibu yang dapat membuat murid-murid itu lebih antusias lagi dalam pembelajaran? Kalau menurut saya, yang dapat membuat anak-anak antusias dalam pembelajaran itu adalah pembelajaran yang mengasihkan dan tidak membosankan Bu. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Ibu? Nah, menurut saya, agar anak-anak tidak bosan dan aktif dalam pembelajarannya itu harus berpusat pada murid, kemudian melaksanakan ice breaking atau games-games pembelajaran supaya anak tidak bosan. Kemudian juga murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Lalu mengenai tugas nih Bu, kira-kira tugas yang Ibu berikan kepada murid-murid Ibu, apa penyebabnya sehingga mereka itu kurang antusias dalam mengumpulan tugasnya? Kemungkinan tugas yang saya berikan itu terlalu banyak Bu, sehingga anak-anak saya hanya 50% yang mengerjakan tugas. Dan juga mungkin terlalu banyak pertanyaan yang membuat mereka tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, kalau boleh tahu, Ibu dalam mengajar menggunakan sumber belajar apa saja Bu? Saya menggunakan sumber teks bacaan di perpustakaan Bu. Kira-kira menurut Ibu selain sumber teks bacaan, adakah sumber lain selain buku teks untuk sumber pembelajaran? Wah, saya pikir banyak ya Bu ya. Untuk pembelajaran sumbernya bisa dari video YouTube, kemudian karya ilmiah di blog, kemudian juga ada yang sedang tren saat ini tuh namanya TikTok dan Instagram Bu. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin Bu, bila Ibu bisa menggunakan berbagai sumber belajar, pastinya murid-murid Ibu pun akan lebih berantusias dalam pembelajaran dan juga suasana belajar di kelas itu akan nampak lebih menyenangkan. Iya Bu, ya seperti itu. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian saya juga akan melaksanakan strategi pembelajaran yang mengasihkan, tidak membosankan. Kemudian melaksanakan ice breaking, melakukan games-games pembelajaran supaya anak-anak lebih aktif
aktif lagi dan antusias lagi dalam pembelajaran. Nah, untuk tugas pun saya akan melaksanakan pembelajaran yang mendiferensiasi. Kemudian tugasnya akan saya berikan kepada anak-anak tergantung minat dan bakat dari anak tersebut. Apakah itu berupa drama, lagu, puisi, ataupun hal lain yang mereka inginkan. Bagus sekali Bu rencana Ibu, saya sependapat dengan rencana Ibu. Mudah-mudahan rencana Ibu yang bagus ini bisa berhasil ya Bu. Amin Bu. Lalu selanjutnya, apa nih komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Ya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, tidak membosankan, membuat anak-anak berpartisipasi aktif dalam pembelajaran saya. Saya juga akan melaksanakan sesuai dengan minat dan bakat dari anak tersebut, yaitu berpusat pada murid. Seperti itu Bu. Wah, bagus sekali Bu. Saya mendukung sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya Ibu, sesuai dengan harapan Ibu. Amin, amin. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Apabila Ibu ada jadwal ke kelas, silakan Bu untuk mengisi kelasnya. Baik Bu Endah, mudah-mudahan Bu Endah tidak galau lagi ya. Tetap semangat untuk mencerdaskan anak bangsa kita. Iya nih Bu, alhamdulillah galau saya hilang setelah bercerita dengan Ibu. Makasih ya Bu ya. Sama-sama Bu Endah. Selamat siang Bu. Selamat siang. Baik Bu, saya tadi sudah menikmati selama coaching dan selama coaching tadi. Namun di sini ada beberapa catatan ya. Sebelum saya ingin menanyakan beberapa hal. Apakah boleh? Boleh sekali Pak. Untuk pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator pencapaiannya? Baik, dalam proses coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching ya Pak, yang mana tadi ada kemitraan, proses aktif dan menghasilkan menggali potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi ini tadi saya sudah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi yang sudah Ibu sampaikan itu memang sudah sesuai dengan catatan yang saya tadi catat selama proses pelaksanaan coaching tadi. Menjalankan prinsip coaching yang mana tadi Ibu sudah berusaha menggali permasalahan yang dimiliki oleh coaching dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi yang sudah tercapai terlihat mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bobot, tentunya menggunakan percakapan dengan alur perintah. Alhamdulillah gambaran saya secara umum untuk Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Iya, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang terakhir, kira-kira kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan? Ada Pak kompetensi yang lebih saya kembangkan lagi, yaitu kehadiran penuh ya Pak. Kemudian saya juga tadi ketika coaching berbicara tuh dia nampak bingung dan saya maunya melakukan mindfulness dulu terhadap coaching. Ya, baik ya. Tadi Ibu sudah mengembangkan tadi dan kompetensi yang segera Ibu maksimalkan, dan Ibu tidak hanya kompetensi lain, namun juga kompetensi lain agar lebih tajam lagi ya. Saya juga berharap proses ini dapat menjadi bekal kemudian nanti di dalam setelah proses ini selanjutnya. Baik, siap Pak. Ya, terima kasih Bu, sebuah proses yang luar biasa, semoga bisa terus berkembang untuk ke depannya. Amin. Terima kasih Pak untuk motivasi dan saran-sarannya. Ya, baik, saya akhiri saja pembicaraan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk alur yang ketiga di sini saya Aisyah Dewi berperan sebagai observer, kemudian rekan saya Ibu Endah Triananti berperan sebagai coach, dan rekan saya Pak Lukmanul Hakim berperan sebagai coach. Berikut percakapannya. Selamat siang Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu, alhamdulillah baik. Baik Bu, hari ini Ibu akan melaksanakan sesi coaching dengan bakat Ibu. Tapi sebelum sesi coachingnya dimulai, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer ya Bu, untuk melihat nanti bagaimana proses coaching yang Ibu lakukan dengan coach nanti. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang perlu saya diskusikan Ibu terkait rubrik penilaian dalam
Nah, untuk memberi penilaian yang akan saya jadikan acuan nanti ya Bu, saya harapkan nanti proses percakapan Ibu dan si coaching nanti itu Ibu sebagai coach memahami prinsip coaching ya Bu, yang mana ada kemitraan, proses kreatif, dan juga menggali potensi yang ada di si coaching. Tentunya saya harapkan juga Ibu sebagai coach sudah memiliki kompetensi dalam coaching yang mana itu ada lisensi ya Bu, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya menggunakan teknik rasa dan alur tirta. Itu mungkin Bu memberi penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam proses coaching nanti. Bagaimana, bisa dipahami kan Bu? Siap Bu, terima kasih, bisa dipahami Bu. Baik, selanjutnya sebelum dimulai proses coachingnya nih Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apakah boleh Bu? Boleh sekali Bu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira dalam coaching nanti kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa Bu. Ya, baik, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Nah, kira-kira dari kompetensi tersebut mana nih kompetensi yang secara spesifik ingin lebih Ibu tingkatkan atau kembangkan lagi? Baik Bu, yang lebih spesifik nanti yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif, karena dengan demikian, dengan mendengar aktif, coach bisa menggali potensi coach atau kompetensi mana yang ingin ditemukan solusinya yang tepat terhadap permasalahan yang dia hadapi. Baik, memang ya Bu, mendengarkan aktif ini menjadi salah satu kunci dalam proses coaching, yang mana dari mendengarkan aktif ini kita tuh bisa menggali banyak hal di si coaching nanti. Kemudian untuk pertanyaan terakhir Bu, perihal tolak ukur ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses coaching nanti, apa nih Bu tolak ukurnya? Kalau untuk tolak ukurnya, mungkin keberhasilan yang ingin saya capai itu adalah mendengarkan aktif ya Bu selama proses coaching. Karena dengan mendengarkan aktif, kita dapat menjalankan alur tirta dengan sangat baik. Baik, semoga semuanya bisa tercapai dan tergali maksimal dalam proses coaching nanti ya Bu. Mungkin hanya itu yang ingin saya tanyakan. Selebihnya silakan nanti Ibu bisa melakukan proses coaching dengan si coaching. Saya harap nanti prosesnya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang Ibu harapkan. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Oke, baik, sudah siap Bu? Siap. Oke, silakan dimulai Bu proses coachingnya. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Bolehkah minta waktunya? Boleh Pak. Saya mempunyai beberapa masalah akhir-akhir ini. Iya Pak, silakan. Bapak mau menceritakan tentang apa? Begini Bu Enda, akhir-akhir ini saya merasakan pembelajaran yang saya sampaikan di kelas itu kurang antusias. Terus kalau saya memberikan tugas, mereka itu tidak kurang respon, hanya kurang lebih 50% yang mereka kerjakan. Baik, jadi menurut Bapak, apa yang Bapak harapkan dari persidangan kita hari ini Pak? Ya, saya mengharapkan solusi untuk permasalahan yang saya hadapi agar antusias siswa dalam belajar itu meningkat. Dan keduanya, tadi dalam mengerjakan tugas mereka semuanya meningkat. Baik, menurut Bapak nih, hal apa yang memungkinkan murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran di kelas? Mungkin yang kurang antusias itu dari cara pembelajaran yang saya sampaikan. Baik. Dengan metode yang masih ceramah itu. Ya, terus apa lagi Pak? Yang keduanya kemungkinan metode atau media yang saya gunakan kurang menarik minat mereka atau membosankan. Iya. Oh begitu ya Pak ya. Kira-kira apa yang dapat membuat murid Bapak itu antusias dalam pembelajaran Bapak? Mungkin menurut saya untuk pembelajaran itu pembelajaran yang mengasihkan, agar mereka itu minat belajar itu termotivasi. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang membuat murid-murid asyik dan tidak bosan dalam pembelajaran Bapak? Yang pertama mungkin penggunaan metode pembelajaran
kedua tadi penggunaan media yang sekarang itu kan mungkin banyak dari bisa dari YouTube ataupun dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Baik. Lalu mengenai tugas nih Pak, tugas yang diberikan Bapak kepada murid-murid Bapak itu kira-kira apa penyebabnya sehingga mereka itu hanya 50% yang mengerjakan tugas di kelas Bapak? Kemungkinan tugas itu dari banyak pertanyaan, terus mungkin juga mereka juga kurang memahami karena mungkin selalu didominasi oleh saya tanpa memberikan kesempatan kepada mereka untuk berlatih. Baik. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber pembelajaran apa di kelas? Kalau kemarin hanya menggunakan buku paket saja. Oh, buku paket ya. Adakah sumber belajar yang lain Pak menurut Bapak? Yang bisa digunakan untuk sekarang mungkin bisa dari internet, dari YouTube, dari apa lagi yang sedang dirasakan menggunakan TikTok atau menggunakan permainan atau quiz. Nah, betul sekali Pak. Saya yakin bila pembelajarannya seperti itu, anak-anak akan antusias, kemudian dalam pengerjaan tugasnya pun akan maksimal Pak. Nah, sekarang rencana apa yang akan Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, itu yang pertama yang tadi itu pembuatan perancangan model pembelajaran yang berpihak kepada siswa, jadi pembelajaran berdiferensiasi. Yang keduanya lebih mengaktifkan lagi siswa dan melalui diskusi kelompok mungkin itu. Yang selanjutnya tadi penggunaan media yang terbarukan seperti sekarang itu menggunakan YouTube dan sebagainya. Nah, bagus sekali ya rencana Bapak, mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, apa komitmen Bapak terhadap rencana yang Bapak buat ini? Nah, yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan, pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang keduanya saya selalu melibatkan siswa dan lebih aktif dalam belajar. Yang ketiganya tadi itu penggunaan berbagai media yang sebenarnya mungkin yang sekarang sedang mereka senangi. Wah, bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan berjalan sesuai dengan apa yang nanti saya rencanakan. Ya, mudah-mudahan hasil percakapan hari ini dapat menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi saat ini ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu ya atas waktunya sehingga bisa meluangkan waktu. Mudah-mudahan kebaikan yang diberikan bisa menjadi kebaikan untuk peningkatan untuk pendidikan. Amin. Ya Pak, sama-sama ya Pak ya. Semoga kita menjadi guru yang selalu memberikan yang terbaik untuk murid-murid kita ya Pak ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Baik, Ibu, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan si coaching selama proses coaching. Di sini ada beberapa catatan, namun sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh Bu? Boleh Bu, silakan. Untuk yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator pencapaian dari proses coaching tadi? Baik Bu, dalam proses coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu pembukaan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti tadi yang sudah laksanakan yaitu adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Iya Bu, tadi sudah Ibu sampaikan. Yang sudah Ibu sampaikan tadi memang sudah sesuai dengan catatan saya. Di catatan saya memang Ibu sudah menjalankan prinsip coaching yang mana tadi Ibu sudah menggali permasalahan coaching dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensinya sudah tercapai ya Bu. Terlihat tadi Ibu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si coaching itu bisa berpikir kritis dan tentunya juga tadi proses coachingnya Ibu sudah menggunakan algoritma. Alhamdulillah dari gambaran saya secara umum Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, kira-kira adakah kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan? Ada Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh atau present.
Baik, yang ingin Ibu kembangkan adalah kehadiran penuh ya, sehingga teknik dan kompetensi lain juga bisa segera Ibu maksimalkan, dan tidak hanya kompetensi ini juga, kompetensi yang lainnya juga bisa lebih tajam lagi bila mana nanti Ibu melakukan proses coaching. Saya juga berharap proses ini dapat menjadi bekal Ibu di kemudian hari dalam proses coaching juga, tentunya tetap menggunakan alur tirta dan mendengarkan aktif menggunakan teknik rasa. Baik, terima kasih. Siap, Bu. Terima kasih Bu, proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa bermanfaat dan Ibu juga bisa berkembang terus untuk kedepannya. Terima kasih, Bu. Baik, saya akhiri ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian proses demonstrasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dari kelompok kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bekal untuk meningkatkan kompetensi kami di kemudian hari dan kami menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kami serta dapat memberikan yang terbaik untuk murid-murid kami. Salam guru penggerak.